Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tongging tahap 2 diprediksi gagal umur dan mutu. Pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2000 dan hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020, tim agen Badan Intelijen Lembaga Perkumpulan LITP Kor AHICW Pusat telah melakukan monitoring pada pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan penyeberangan Tongging tahap 2 dengan pagu Rp15.698.571 oleh penyedia jasa PT Maibrat Lestari. Dan pada jasa konsultasi Badan Usaha Supervisi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tongging tahap 2 dengan pagu Rp392.459.429 oleh penyedia jasa CV Hawarins. Pekerjaan ini di bawah naungan instansi Kementerian Perhubungan oleh Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara. Ditemukan material besi, semen dan baupleng yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diletakkan dan disimpan di dalam gedung Pasar Tongging yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Karo. Yang seharusnya sebagai pihak penyedia jasa mendirikan sebuah bangunan gudang dan kantor yang disebut dengan Direksi Kit untuk keperluan penyimpanan material yang akan digunakan. Material besi yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah tanpa membuat alas. Kondisi tersebut akan mempercepat terjadinya korosi terhadap material besi yang digunakan sehingga mutu besi tidak sesuai lagi dengan yang telah ditentukan. Proses pencampuran material semen yang akan digunakan untuk mengecor lantai pelabuhan penyeberangan ini dilakukan secara acak tidak bertahap seperti memasukkan semen perzak ke dalam molen, lalu kerikil menggunakan ember kecil berwarna hitam, lalu memasukkan material pasir menggunakan ember kecil. Sebagaimana diketahui bahwa proses pencampuran beton dengan menggunakan material semen, pasir dan kerikil untuk beton apalagi mutu beton untuk lantai pelabuhan ini tentulah mutu beton tinggi atau K35, maka tahapan pencampuran material haruslah dilakukan secara teratur dan terukur. Contoh bila komposisi campuran yang akan digunakan adalah 1:2:3, maka harus dilakukan dengan takaran wadah pencampur yang sama. Menilai proses yang kami temukan pada pekerjaan ini, maka kami menduga bahwa mutu beton lantai pelabuhan penyeberangan Tongging 2 tidak mencapai mutu beton atau FC yang direncanakan dan telah ditetapkan pada kontrak kerja pekerjaan ini. Diprediksi telah terjadi pengurangan volume agregat berakibat pembangunan pelabuhan berpotensi akan gagal umur karena tidak sesuai mutu dan hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara. Indikasi pengurangan volume material semen, pasir dan kerikil yang berakibat terjadinya gagal mutu dan umur dari lantai pelabuhan, di mana hal ini merupakan dugaan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam hal ini PT Maibrat Lestari dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini PPK Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tongging tahap 2, Satker dan Pengawas Internal Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara dan Konsultan Supervisi CV Hawarins. Berdasarkan temuan-temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang direncanakan dan telah dituangkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, maka untuk mencegah terjadinya gagal mutu dan umur lantai pelabuhan penyeberangan di Tongging dan terjadi kerugian keuangan negara, kami menyarankan kepada PPK Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tongging tahap 2 Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara untuk tidak menerima hasil pelaksanaan pekerjaan ini di tahap profesional handover atau PO apalagi sampai melakukan pembayaran hingga 100%.